Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimah di mana saja berada yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa perintah melaksanakan ibadah puasa sudah diperintahkan kepada umat sebelum Islam, yaitu diperintahkan atas umat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Muslimin, muslimat di mana saja berada, tentu saja pelaksanaannya berbeda dengan puasanya orang-orang Islam. Mereka merubahnya dengan menambah 10 hari. Perubahan itu terjadi karena ketika salah seorang pemuka agama jatuh sakit, lalu mereka bernadar bahwa jika Allah menyembuhkan penyakitnya itu, maka ia akan menambahkan puasanya 10 hari lagi. Sesudah ia sembuh, ia menepati nadarnya. Jadilah puasanya umat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam menjadi 40 hari. Tetapi mereka menderita kesukaran berpuasa di musim panas saat itu. Lalu mereka pindahkan ke musim Rabi, yaitu musim semi. Karena itu puasa mereka menjadi 50 hari. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian ada seorang pendeta yang juga sakit mulut karena makan daging, dan umatnya pun bernadar jika pendeta sembuh dari sakitnya, mereka akan menambah puasanya menjadi 7 hari lagi. Kemudian datang seorang raja dan menyempurnakan hari yang 7 itu menjadi 10 hari. Dan berpuasa di musim semi, jadilah puasa mereka genap 50 hari. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada rahimakumullah, setelah Nabi datang ke Madinah, beliau melihat seorang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi juga berpuasa pada hari itu dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Sehingga pada akhir bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatus siyam, yaitu ayat 183 sampai ayat 186 dari surat Al-Baqarah. Ayat tersebut, saudara-saudaraku, merupakan perintah yang mewajibkan berpuasa atas umat Islam agar menyiapkan diri menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Al-Hakim Imam Muhammad Abduh berkata bahwa Tuhan tidak menerangkan siapa-siapa sebelum kita yang diwajibkan berpuasa dengan tegas. Tetapi menurut pendapat yang termasyhur dalam kalangan umat Islam, bahwa puasa itu diwajibkan atas segala pemeluk agama, dari bangsa Mesir pindah ke bangsa Yunani yang memastikan berpuasa atas setiap pria dan wanita. Demikian pula bangsa Romawi, orang Hindu terus-menerus mengerjakan puasa hingga sekarang ini. Muslimin muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah, hendaklah kita dalam melaksanakan ibadah
khususnya ibadah puasa, semakin hari semakin meningkat, sehingga ibadah yang kita lakukan semakin baik dan sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, perlu kita terlebih dahulu mengetahui tingkatan-tingkatan puasa. Yang pertama, puasa lahir, yaitu puasa yang hanya sekedar menahan makan, minum, dan syahwat. Puasa yang demikian itu termasuk tingkatan yang paling rendah. Termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang baru taraf belajar berpuasa. Orang tersebut masih bisa menahan lapar dan dahaga serta hawa nafsunya. Tetapi anggota badan lainnya belum diajak untuk berpuasa. Mata masih senang untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, masih dipergunakan untuk bermaksiat. Mulut terkadang masih untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna, masih dipergunakan untuk ngerasani orang lain, masih dipergunakan untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak berguna. Puasa seperti inilah termasuk dalam puasanya orang-orang awam. Yang kedua, saudara-saudaraku, puasa yang baik, yaitu puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga serta syahwat saja, tetapi juga menahan seluruh anggota badan dari semua hal-hal yang terlarang dan berdosa. Orang yang melaksanakan puasa ini lebih bisa menahan, lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya, tetapi seluruh jiwa raga, jasmani serta rohani belum diajaknya untuk berpuasa. Pemikirannya masih dipenuhi dengan urusan keduniaan, dan ini masih wajar karena manusia hidup di dunia masih memikirkan keduniaan. Inilah yang disebut dengan puasa khusus ataupun khawas. Yang ketiga, saudara-saudaraku, tingkatan yang ketiga, puasa yang ketiga, yaitu puasa yang paling tinggi derajatnya atau puasa istimewa. Karena orang-orang ini melaksanakan puasa ini di samping berpuasa dari hal-hal yang tersebut pada tingkatan pertama dan kedua, juga memuasakan hati dan pikiran dari hal-hal yang tidak baik, dengan pengertian bahwa seluruh jiwa raga, jasmani dan rohani dipuasakan. Tingkatan puasa inilah yang disebut dengan puasa khawasul khawas, atau puasa yang lebih khusus dari yang khusus, karena yang mampu melaksanakan ini hanyalah para nabi. Muslimin, muslimat rahimakumullah di mana saja berada, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.